Benarkah penghentian perlindungan LPSK kepada Barada Richard Eliezer karena tidak ada izin ke LPSK terkait wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta? Untuk lebih lengkapnya kami telah terhubung dengan juru bicara LPSK, Ruli Novian. Selamat sore Mas Ruli. Selamat sore Ulfa. Ya, Mas Ruli, status perlindungan Eliezer belakangan menimbulkan pro dan kontra, terutama dari pihak Kemenkumham yang menyatakan Eliezer sudah sesuai prosedur wawancara dengan TV swasta, bahkan pihak TV swasta juga telah meminta izin kepada LPSK. Lalu apa yang jadi pertimbangan LPSK melepas perlindungan Eliezer? Ya, pertama kami sampaikan pihak stasiun TV swasta tadi tidak pernah meminta izin kepada LPSK. Itu yang harus kami clearkan. Kalau sifatnya tembusan, ya itu bukan izin, itu informasi sifatnya ya. Nah, LPSK dalam hal ini menjalankan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebetulnya sangat jelas diatur bahwa pasal 30 pada Undang-Undang 13 2006 itu mengatur tentang kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan pihak manapun, termasuk pihak lain yang dalam hal ini stasiun TV swasta misalnya, selama dia dalam perlindungan LPSK. Nah, lebih jauh lagi kemudian Undang-Undang pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kemudian diturunkan dalam perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang mengatur juga tentang larangan-larangan dan tata cara perlindungan di dalamnya, termasuk melakukan berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka ke pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya. Nah, kemudian pada hari Rabu kami mendapatkan informasi telah dilaksanakan wawancara tersebut dan kami meminta kepada stasiun TV untuk tidak kemudian menayangkan, karena ini kami meminta itu dengan bukan mengancam tapi meminta menyurati. Nah, kami berarti menyurati, secara resmi menyurati ya Mas El? LPSK sudah menyurati termasuk ke kuasa hukum tadi di dalam sebelum tayang kami sampaikan bahwa ini akan memberikan dampak terhadap perlindungan Richard, dan itu paling fatal kemudian dihentikan perlindungannya karena ada kesepakatan undang-undang yang dilanggar dan perjanjian kesepakatan dalam perjanjian dan pernyataan kesediaannya yang kemudian dilanggar. Nah, pasal 32 ayat 1 huruf C itu tentang penghentian perlindungan di Undang-Undang 13 2006. Jadi bunyinya saksi dan atau korban yang melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian itu bisa dihentikan perlindungannya. Nah, LPSK dalam hal ini menjalankan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks perlindungan tidak boleh ada sedikit pun celah dalam hal ini. Nah, maka dari itu untuk menjalankan ketertiban, karena LPSK tidak hanya melindungi Richard, LPSK juga melindungi saksi korban, saksi-saksi lainnya. Maka untuk menjalankan tertibnya itu kami pimpinan LPSK pada Kamis malam kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan, karena kalau enggak akan memberikan dampak, karena ini klausul umum perjanjian yang perjanjian atau undang-undang pasal 30 tadi, pasal 32 tadi termasuk perjanjian itu klausul baku, klausul umum yang kemudian dilaksanakan LPSK kepada semua terlindung LPSK. Begitu, Mas Ruli, berarti dari pihak televisi swasta tidak membalas surat yang diberikan oleh LPSK? Tidak membalas ya sampai dengan sudah ditayangkan begitu. Sampai ditayangkan itu tidak sama sekali membalas. Malahan kita lihat kan sebetulnya yang bersangkutan sudah mengetahui, kami saya sendiri dapat kiriman TikTok atau apa itu kemarin itu ya. Malah terkesan sudah diterima gitu, termasuk kuasa hukumnya sudah juga menerima itu sebelum tayang, tapi disampaikan kan tetap tayang atau seperti apa gitu. Maka ya sudah, tetap kami juga untuk menjalankan perlindungan yang baik, yang profesional dan menjaga ketaatan terhadap undang-undang, maka diambillah keputusan itu, Mbak. Mas Ruli, sebelumnya juga kami telah menayangkan dari pihak kuasa hukum yang menilai kasus ini merupakan kesalahan komunikasi dengan klien, dan kliennya juga telah mengikuti prosedur. Benarkah seperti itu, Mas? Kalau kesalahan komunikasi, saya rasa kuasa hukum juga bisa membaca ya. Maksudnya telah membaca perjanjian, juga tentu membaca Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, gitu kan. Dan bagaimanapun kan
memang perjanjian itu juga diketahui oleh kuasa hukum. Jadi saya nggak tahu kalau kemudian yang bersangkutan menyampaikan seperti itu ya. Kalau ada kesalahan komunikasi internal dari pihak LPSK, berarti tidak benar ada kesalahan komunikasi begitu? Begini, LPSK itu telah banyak mendapatkan permintaan wawancara dari media-media televisi gitu ya Mbak ya. Tapi kami memang ketika media mengirimkan surat kepada LPSK, LPSK membalas surat itu dengan menyampaikan menolak ya, menolak dengan catatan atau argumentasi dasar-dasar yang sebetulnya kami sampaikan sama dalam hal ini gitu. Jadi belum bisa, dan bukan hanya satu media, banyak media gitu. Nah artinya apa? Karena memang sampai hari ini juga permintaan persetujuan juga belum diajukan ke stasiun tersebut ya, stasiun TV tersebut. Bahkan dalam komunikasi yang baik antara pimpinan kami gitu ya, itu disampaikan silakan, tapi maksudnya silakan itu adalah memintakan secara tertulis kepada LPSK. Namun permintaan itu tidak juga kami terima, permintaan tersebut juga tidak kami terima. Juga sempat beredar ada informasi yang mungkin simpang siur begitu, mengatakan bahwa ada dari pihak LPSK yang juga ikut begitu saat dilakukan wawancara. Berarti bagaimana LPSK menanggapi itu? Begini, ada nggak ada wawancara, LPSK ada di situ Mbak. Jadi 1 kali 24 jam selama ini ada LPSK di situ. Jadi kalau dibilang ada orang LPSK yang mengamankan, pasti petugas pengamanan pengawalan LPSK yang pakai baju biru itu pasti ada setiap harinya di situ. Gitu. Memang 24 jam sehari begitu ya mengikuti Eliezer. Betul. Ya, sejak 15 Agustus kami lindungi. 15 Agustus 2022. Mas Ruli, yang juga banyak menjadi pertanyaan masyarakat ini meliputi apa saja hak perlindungan yang dilepas LPSK kepada Eliezer, selain tentunya perlindungan fisik ya? Ya begini ya, kami menyayangkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Namun begini, kami menjelaskan, perlindungan terhadap justice kolaborator yang juga sudah direkomendasikan LPSK sejak awal, ada kemudian diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard sebagai JC, itu ada 3 poin besar hak-hak yang bersangkutan. Pertama adalah perlindungan, yang kedua ada perlakuan khusus, dan yang ketiga adalah penghargaan. LPSK sudah menjalankan tugas dan fungsinya terhadap perlindungan, terhadap perlakuan khusus, terhadap penghargaan. Nah, yang belum ini sebetulnya adalah pelaksanaan dari pemberian hak-hak narapidana lainnya, berupa salah satunya adalah misalnya remisi tambahan terhadap Richard. Nah, ini yang belum terlaksana, tetapi LPSK sudah merekomendasikan atau sudah menyurati gitu ya, Dirjen Pas untuk pelaksanaan penghargaan terhadap yang bersangkutan. Nah, surat itu sudah kami sampaikan bersamaan dengan rekomendasi pemindahan Richard dari Lapas Salemba untuk ke Rutan Bareskrim. Meskipun secara administrasi Richard itu berada di bawah Lapas Salemba. Begitu, Mbak. Mas Ruli, jika perlindungan ini kan telah dilepas, apakah memungkinkan untuk memberikan perlindungan kembali? Artinya sudah ada perjanjian yang dilanggar kan sebelumnya, Mas Ruli juga sampaikan begitu. Iya, regulasi atau undang-undang itu tidak ada yang membatasi berapa kali seseorang itu mengajukan permohonan perlindungan. Nah, kalau pertanyaan tadi bahwa apakah mungkin dilindungi kembali gitu ya, ya tentu bisa saja terbuka untuk Richard mengajukan permohonan kembali ke LPSK. Namun LPSK akan menjalankan mekanisme untuk melakukan pendalaman dan juga penelaahan lanjutan atau pendalaman kembali terkait posisi yang bersangkutan saat ini. Jadi mudahnya kita mulai dari nol lagi gitu Mbak ya. Jadi silakan mengajukan permohonan, akan kita telaah kembali dan akan diputuskan kembali oleh LPSK. Nah, keputusannya seperti apa tentu kita belum bisa bicara di sini. Berarti tidak tertutup kemungkinan akan ada perlindungan lagi, tapi istilahnya mulai lagi dari nol. Lalu apa evaluasi bagi LPSK terkait kejadian ini, Mas Ruli? Ya, bagi kami tetap ya dalam menjalankan perlindungan itu ketaatan terhadap undang-undang, ketaatan terhadap peraturan lembaga, SOP yang ada tetap harus kami jaga.
Nah inilah tidak bisa kita mentoleransi sedikit pun celah-celah persoalan yang akan berdampak pada pelaksanaan perlindungan atau tata cara perlindungan itu sendiri. Tugas LPSK itu memitigasi risiko dan ancaman. Tugas utama kalau kemudian terjadi ancaman, kalau orang bisa bilang bahwa kan nggak ada ancaman, kan wawancaranya baik-baik saja. Kalau kemarin kemudian terjadi sesuatu, tidak seperti ini diskusi kita di sini Mbak. Pasti lebih dari itu diskusi kita gitu ya. Nah makanya tugas LPSK adalah melakukan mitigasi. Nah, mitigasi itu bisa dilakukan dengan melaksanakan atau ketaatan terhadap regulasi, undang-undang, peraturan yang ada terkait dengan tata cara perlindungan. Itu. Baik, terima kasih Mas Ruli Novian selaku juru bicara LPSK sudah bergabung di MNC News Now. Terima kasih.